Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya, sobat Reco Barong Farm dimanapun berada, ketemu kembali bersama saya Rudi Mahendra di channel Reco Barong Farm, sarana informasi dan juga edukasi di dunia peternakan kambing khususnya. Di kesempatan sore hari ini kita ada di salah satu kandang legend di wilayah Tulungagung, saudaraku ya, masih di wilayah Tulungagung. Dan pemilik kandang ini adalah juga seorang juri nasional di kontes-kontes kambing peranakan Etawa khususnya ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol jalan-jalan ke kandang beliaunya. Masih ada berapa ekorkah kambing-kambing beliaunya dan jenis apa saja yang ada di kandang beliau. Tetap simak di channel Reco Barong Farm, dan untuk panjenengan yang belum subscribe, like dan juga komen, silahkan segera subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa tombol lonceng notifikasinya biar panjenengan selalu bisa update dan mengikuti konten-konten terbaru di channel Reco Barong Farm. Ikuti kami, kita langsung meluncur ke sana, saudaraku. Yuk. Oke, baik saudaraku, di kesempatan sore hari ini kita ada di salah satu kandang. Nah, inilah kandang beliaunya, sang master, sang kandang legend di sini ya. Kandang legend di sini. Loh, kok kayu tok, Mas? Ini kandang legendnya Pak Samad 86 sampai koyok ngono gitu loh. Iki wis kosong pirangane tahun, terus ndak dipergunakan berapa tahun nih yo. Nanti kita tanya-tanya kepada beliaunya sampai delon ini. Oh my, laba-laba iki. Nah, sampai seperti itu. Sampai seperti itu, saudaraku. Ya pasti nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliaunya, sang pemilik kandang ini ya. Serawang tok koyo ngono kayak sampean. Sampai koyo ngono ki lur. Ini ada makanannya sampai koyo ngene iki. Lah iki pirang tahun ndak digawe, pirang apa ndak digawe, iki nanti kita tanya-tanya langsung ya. Ini bahwasanya dulu juga puluhan ekor kambing PE ada di sini. Di kandangnya Bapak Samad 86. Mudah-mudahan juga beliaunya ada di kesempatan sore hari ini. Nah, koyok ngene iki. Nah, lah, kok ngene, Lur. Mungkin lagi ada tamu kayaknya. Kita tanya-tanya langsung saja ya, Lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Samad, nggih, pripun kabare Pak Samad? Alhamdulillah. Nggih, nggih. Loh, niki juragane Bima Sakti kok teng mriki niki. Alah niku rada siang niku wau. Niki wau oleh info Mas. Napa, Mas? Info Rambanan sama Oh. ngerti dhewe saiki Rambanan anu angel to. Lah Wah, lah kae siapne samono kae. Lah, Wah, karek nyuruh. Peh, kok penak men sampean iki mangen. diomongi gayane pinter kok. Mas ndak sering ngendangi anake ngono. Oh, nggih. Ya sekalian anak ramban-ramban ngono tok Pak Samad. Wah, ready yo. Oh, berarti ki malah langsung cus yo. Langsung cus mergo enek rambane niki mah yo, Mas Alvin yo. Nggih. Sampeyan king pundi niki, Wong? Alah, ini tadi dari rumah teman terus mampir karena juga beberapa hari sempat janjian sama Pak Samad nih, sempat belum bisa gitu loh. Ketelesot ae. Ketelesot ae, telisipan. Sampeyan apa Pak Samad 2 iki? bulan. Sekitar 2 bulan. Order Ya, 2 bulan. janjian sama Pak Samad itu sudah 2 bulan. Alhamdulillah ini tadi pas ning daerah sini terus Pak Samad itu pas longgar, wis langsung meluncur cus gitu. Nggih. Pak Samad, Ya. iki kok kandangnya ketoke kok suwi banget ndak isi iki pirangane tahun, pirangane windu to Pak sampe koyo ngene iki, Pak. Ya, insyaallah lebih dari 15 tahun. Wah, padahal dulu ini full PE pakai Pak Samad nggih. PE. Full PE. Belum ini tak ditai, Mas, aku punya kandang sik monumen. Wah, monumen. Nggih. Masuk Mas, lebih lama dari ini. lebih lama dari ini karena fondasi karena tiang itu. Wah, iki. Pundi Pak Samad nih, kandang legend iki janan iki. Mas Alvin sepurane ya. Ini tak ganggu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja mulai sik. Nggih. Nah, nggih Mas Alvin iki koyo diparo karo tukang kamera iki lho ya. Pak. Wah, ini kita lihat kandang legend. Nggih. Badhe sumerep kandang legendnya Pak Samad niki, Pak. Nah, Nggih. ini kandang saya pertama kali ini. Kandang Pak Samad nih. Pertama kali kemarin masuknya lewat sini. Nggih.
Ini tahun piro Pak iki Pak, gawe kandang iki Pak? Sebelum tahun 2010. Sebelum tahun 2010. Ini bekas kandangnya Pak Samad dulu. Oke. Ini kemarin Itu seperti itu. Ini berapa kotak Pak dulu Pak? ada kanan kiri 6 kotak. 6 kotak. Nggih. Kanan kiri 6 kotak. Wah. Lah iki mergone dibongkar apa karena dulu pindah ke sana itu Pak, ke kandangnya tadi? Pertama pindah ke sana, kedua kan yang sini kan dulu ada apa pepohonan yang besar-besar. Oh, gitu. Ya, gentengnya itu kejatuhan buah-buahnya gitu loh. Nggih, 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 nggih. Nggih, 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 nggih. Iya, iya, iya. Pak Samad ini tadi sudah selesai untuk nyombor-nyombor, udah selesai ini Pak. Udah, Udah. Ini ada berapa ekor Pak tadi Pak di kandang ini Pak? tinggal 8 ekor. 8 ekor. Kita ya tas bayan kita ya Mas. Anu. Bahaya, alhamdulillah diparingi turunan tinggiane iki lho Bima Sakti lho. Oh, giliane Mas Alpin, kowe iki Mas critane ngongak anak iki anak niku to. Walah. Nggih, 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 nggih. Nggih. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol nggak apa Pak Samad iki? Siap. Siap nggih. Nanti Mas Alpin juga ini karena juga Pak Samad ini juri nasional. Nah, beliaunya Mas Alpin ini juga juri juga. Ya, ya enggak pemula sudah tayang beberapa kali kok ini. Maksudnya Sekaligus breeder. breeder andalan juga. Onward dari Bima Sakti Farm. Loh, lah iki nek fotonya sapi barang Pak. Dulu apa juga pernah Nah, kandangnya yaitu kandangnya sapi. oh, kandang sapinya yang di sana. Nggih, nggih, nggih. Ini sebelum ternak kambing atau sesudah ternak kambing, Pak? Belum ternak kambing. Jadi dulu sebelum kambing itu di sapi dulu, Pak, yuk. Iya. Selepas di sapi, di kambing. Nggih, nggih, nggih. Yuk kita jalan ke sana lagi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Samad. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, coba ini ada beberapa ekor yang ada di kandangnya Pak Samad. Nggih. Ini jenis kambing apa nih Pak Samad nih, Pak Samad? Nah, mohon maaf ini bukannya anu, ini Alpin. Hitam. Mas, kok apa kembar sih? Mas. Apa bodoh ya? Belum ya? Sama dalam. Nah, wis sumune lagi sumune dawa. Koncone langsung metu, Mas. Yang ini Sapera. Ini kambing Alpin, Lur. Nah, yang ini Sapera. Nanti kan ini kan pejantan-pejantan. Nggih. Nah, silakan karena kambing Alpin dan Sapera atau Saneng itu kan keunggulannya termasuk susunya loh, Mas. Oh, nggih, 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 nggih. Saya ambil itu dari terah induk yang mempunyai susu itu ada 3 liter. Oh, Induknya kedua kambing itu keluar susu ada 3 literan. nggih, nggih. Berarti terahnya itu wis keluar 3 liter nggih. 3 liter per Nggih, hari. nggih, 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 nggih. Makanya saya ambil untuk saya pejantan nanti ke Nggih. depannya. Siapa tahu terus nanti metune malah tansaya kayak Pak Samad nggih. Nggih, nggih. Ini juga masih ada PE-PE-nya Pak Samad nggih. Ya, Ini PE. Ini doro-doro ini kayaknya. juara 1 ini yang indukan. Nggih, yang satu indukan. Iki warna budeng. Nah, warna hitam mulus. Nah, ini mungkin ya tadi yang diendangi Mas Alpin tadi nih Pak Samad nggih. Ya, yang ini. Ini anak. Ini anaknya Mas Alpin. Kok anaknya Mas Alpin? Anaknya pejantannya Mas Alpin gitu. Ya. kok anaknya Mas Alpin. Iki anak endi Mas iki Mas? Anak sing putu bejo, Mas. Yang cucu bejo. Ya. Oh, nggih. Ini betina Pak Samad nggih. Betina wedok. Betina wedok. Tak kira betina jantan. Betina wedok lur ternyata. Nggih, 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 nggih. Baik, Pak Samad, selepas ini kita sambung, nanti kita ngobrol-ngobrol nggih Pak Samad nggih. Oke, nggih, nggih. Tetap simak di channel Rejo Barong Farm. Baik, saudaraku, sobat Rejo Barong Farm dimanapun berada, kali ini kita sudah ada di kediaman beliaunya Bapak Samad 86. Nah, kenali ngoten. Kalau waktu mencuri di kontes-kontes kambing peranakan Etawa di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai ke luar pulau mungkin. Kita akan bincang-bincang bersama beliau, kita tanya-tanya lebih detailnya piye lah sing tiarane wedhus kontes ki sing piye, terus penjuriane sistemnya bagaimana, nanti kita tanya-tanya langsung. Nggih. Pak Samad, ngapunten nggih niki wau ganggu panjenengan waktunya. Nah,
Enggak apa-apa Pak Samad nggih. Kita Nggak ngobrol-ngobrol apa-apa. santai lah, Nggak ngobrol-ngobrol apa-apa. santai pas juga ketemu dengan sang owner Iya. Bima Sakti Pampa, Iya. Mas Dan Aldi juga. terima kasih kerabatnya. Nggih, dengan Mas siapa ini? Mas Bayu. Nggih. Kalau Mas Bayu ini saudaranya Pak Samad. Ya, masih saudara. Peternak juga. Peternak juga. kambing PE juga. Nggih. Pak Samad, kita tadi kan sudah jalan-jalan ke kandang dan juga kita lihat untuk kandangnya panjenengan itu memang sudah bertahun-tahun ada yang tidak terisi, Pak Samad. Itu dulu ceritanya bagaimana kok sampai yang sebelumnya kan full nggih Pak Samad nggih. Full. Sebelumnya full. Ada kandang belakang tadi yang jadi monumen Nggih, tadi. jadi monumen, Ah, nggih, nggih, itu nggih. kandang belakang yang Nggih. pertama Nggih. itu 6 kotak, 12 kotak. Nah, 12 Iya. kotak. Jadi yang kiri 6, yang kanan 6 itu juga full. Yang ini sekitar 32 meter itu berhadapan. 32 meter itu berhadapan. Berhadapan. Nah, Dulu padahal sudah full. Terus Sudah full. kok sampai saat ini kok malah kosong-kosong itu karena nopo toh Pak Samad? ya Ceritanya pripun coba? ya namanya perputaran, Mas. Nggih, nggih. Perputaran termasuk perputaran rezeki, perputaran Nggih. dan apa, termasuk juga harga itu juga mengalami naik turun. Nggih. Pada waktu kemarin yang dulu itu seandainya kita juga bingung untuk atau penjualan Nggih. kan, karena tidak seperti yang sekarang ini. Nggih, nggih, nggih. Komunitas banyak, Nggih. peternak banyak, untuk penjualan kita dipermudah dengan adanya media sosial. Jadi memang zaman dulu dengan zaman yang sekarang itu memang jauh berbeda. Oke. Dan ngapunten di zaman dahulu itu perkiraan pada tahun berapa itu Pak Samad waktu panjenengan pengosongan kandang itu Pak Samad? Ya sekitar tahun lebih kurangnya 2010-an. 2010. Sebelum tahun 2010 kami kan juga sudah beternak PE. Itu berarti kalau tahun 2010 itu semasa-masa kambing yang bernama Duta Erlangga Joko Gludo. Sebelum itu juga saya sudah beternak, tapi kan belum kelas kontes. Tas breeding atau breeding, daging, breeding hanya untuk breeding, tapi sudah kambing PE kepala hitam. Sebetulnya ada kontes itu mulai tahun berapa tuh Pak Samad? Kalau saya pertama kali itu kontes itu sebelum tahun 2010, tapi saya masih lupa. Itu saya pertama kali kontes itu langsung menjadi juri. Pertama kali kontes langsung menjadi juri. Dan saya masih ingat pada waktu itu di Pati, kalau tidak salah itu Pati yang sebelah utara, Pati Jawa Pati Tengah. Jawa Tengah. Nggih. Waktu itu saya bersama dengan Pak Haji Agung, Pak Sumaryanto Lurisae, dan Mbah Sumar Kaligesing pada waktu itu dari Jawa Tengah. Juri, Pak. Yang menjadi juri pada waktu itu yang menjadi juri. Terus dari Jawa Timur cuma saya sama Mas Sugianto, Mas Pugi, pemilik sang legendaris Maradona. Oh, nggih. Pada Ya. waktu itu pertama kali sejarah saya menjuri itu seperti itu. Berarti panjenengan itu mulai menjuri itu di Pati itu dan tahun 2010. Sebelum 2010. Sebelum tahun 2010 dan mungkin mohon maaf Pak Samad untuk juri-juri seperti itu apa memang ada pelatihan tersendiri itu atau bagaimana untuk dulu? Waktu itu belum, Mas. Belum ada. Belum. Waktu itu belum. Jadi sejarahnya kita mengadakan pelatihan atau mengadakan ketentuan penilaian, istilahnya kalau sekarang regulasi, itu pada waktu belum. Jadi Jawa Tengah ada sendiri, Jawa Timur ada sendiri. Terus kemudian ada penggagasan pertama kali kita gagas itu di rumahnya Pak Muslikan Bobur, Pak Uslik yang dulu kelompok Sangklir Group. Nah, Sangklir Group ya, Grup kita Karangtawa. pada waktu itu kita mengundang peternak-peternak dari sekitar, dari Malang, juga dari Kediri, dari Ponorogo, dari Galek. Awalnya di situ. Ya, setelah di situ kita mulai membahas pada waktu itu
Kalau tidak salah itu yang kita sepakat itu hanya sekitar 10 parameter, 10 kriteria. Kalau dulu 10 masih 10 poin-poinnya saja, Pak. poin-poinnya 10 parameter kalau dulu 10 itu. parameter. Sebetulnya itu sebutan yang kurang benar kalau parameter di Oke. kita. Kan ada yang menyebut parameter, ada yang menyebut kriteria. Itu sebetulnya perbedaannya di mana tuh Pak Samad itu, Pak Samad? Oh begini, kalau parameter itu kan berdasarkan ukuran. Itu mungkin biasa dipakai untuk kontes-kontes yang diadakan oleh kedinasan. Contoh, itu menggunakan lingkar dada berapa, lebar dada, tinggi gumba, terus nanti panjang badan itu berapa, telinga itu berapa. Tapi itu kalau kita memakai kriteria itu berdasarkan keindahan pada suatu barang. Contoh, telinga yang bagus adalah telinga yang panjang, lebar, tebal, dengan tidak berbongkol, terus lentur. Nah, panjangnya seberapa itu enggak diukur. Semakin panjang semakin bagus. Itu adalah kriteria. Jadi pada intinya perbedaan kriteria sama parameter itu, kalau parameter ibaratnya kayak meteran, Ya, ukuran. Ukuran. Berarti panjangnya telinga berapa itu diukur, lebarnya berapa kan gitu. Kalau kriteria itu hampir Wujud keindahan. Wujud keserasian wujud keindahan suatu barang itu gimana kan gitu. Dan untuk saat ini di kontes-kontes saat ini mungkin yang dipakai kriteria itu. Kriteria. Kalau kita kontes-kontes kita yang kita adakan oleh komunitas seperti di situ ada IGB, ada Perkanas, ada HBKSI, ada BDKI, BPKDN, ada dan yang lain-lain itu juga menggunakan kriteria. Tapi biasanya kalau nanti di dinas kan menggunakan parameter. Dan itu ada parameter juga 12, untuk kriteria juga 12 Pak Samad. Pada waktu dulu belum, pada waktu dulu itu masih 10 dan nilainya sama. Pada waktu dulu itu 10, 10, 10, 10. Jadi, itu poin-poinnya apa saja Pak Samad? Ada kepala, ada telinga, postur tubuh, pola warna, terus ada bulu, ada kaki, ada ambing atau testis, ekor, terus tanduk, yang terakhir itu kemarin juga belum itu. Saya lupa itu, keserasian belum ada 10. Leher belambir. Leher ya, leher. Ekor. Ekor itu ya, tanduk. Itu semua 10. Oh, jadi semua rata-rata 10. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan hasil-hasil breeding daripada peternak itu juga mengalami perubahan. Gitu. Sekarang dari bulu itu sudah ada 2 poin. Ada bulu tersendiri atau rambut, juga ada jibra. Nah, kan. Ada 2 poin. Gitu. Terus dulu itu untuk tanduk ada 10, sekarang ada pengurangan nilai. Kalau di GB dimungkinkan 4 atau 5 itu di GB itu. Di tanduk itu. Oh, jadi, karena kebanyakan sekarang ini tanduk itu semua kan pasti sudah olahan, rawatan, sudah dipotong, sudah diapa. Sebetulnya seandainya tanduk itu asli dan sesuai dengan kriteria itu sangat indah. Jadi sekarang kan sudah banyak polesan gitulah. Ya, banyak polesan. Modifikasi. Sehingga nilai tanduk menurun. Ya. Dan untuk monggo kali di nggih Pak Samad. Ya Mas. Tunjuk. Nyantai aja. Inilah namanya kopi bareng. Mas. Ini penontonnya coba lihat kok ning ndi pangkahane aku yang ngono ya. Sebetulnya itu tidak ada kesengajaan. Enggak semayanan. Ya. Saya pas ada di wilayah Rejo Tangan tadi sebetulnya buat teman-teman Rejo Tangan yang ada di wilayah Kates Pak Samad. Nggih. Wilayah Kates kula telepon jenengan wau pas ya. Di rumah. Gitu loh. Terus langsung meluncur ke sini lah sebetulnya on juga. Iya.
memang lama ndak kesini dulu. Oke. Mungkin Biasa juga kesini tapi lama kesini. ada iming-imingnya tadi Ramban itu tadi Mas. Udah ada ramban. Ini Ramban dulu angel tuh Mas. Wah, Nek Ramban langsung cus meluncur. Langsung meluncur biasanya gitu. Dan Pak Samad ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman peternak mungkin juga penghobi kontes. Kan juga ada sempat saya mendengar bahasa-bahasa yang mungkin lah untuk juri kontes itu juga mau. Ngapunten ini Nggih. ngapunten tidak mengurangi rasa hormat. Apa juga main belakang ibaratnya main Suap. Nah, main suap seperti itu apakah ada? Kalau saya menjawab tidak ada karena juri kontes itu tidak cuma satu orang. Ada 3 dan ada 6 mungkin Pak Nggih. Kalau Bisa 8. juri atas bawah seperti itu. Nggih. Mungkin menjawab dari pertanyaan teman-teman yang menyaksikan video ini ataupun juga teman-teman peternak penghobi kontes. Bagaimana Mas Samad? Oh, ya, gini Mas Rudi. Dari dulu sampai sekarang itu sepengetahuan saya itu tidak ada yang namanya juri yang bermain. Mohon maaf kalau saya itu belum pernah menerima. Kalau yang merasa pernah memberi saya silakan berkomen. Nah, ya, itu saya pernah. Yang selanjutnya begini. Secara real, secara nyata saja juri itu tidak satu orang. Ya mungkin ada juri satu orang tapi karena itu keterbatasan. Dalam arti keterbatasan memang daerah-daerah di situ awal mula ada kontes, daerahnya jauh, terus di situ peternaknya ndak ada yang berani untuk untuk jadi juri, sehingga seperti saya pernah menjadi juri tunggal di Lombok gitu. Oke. Nah, itu secara nyata saja juri itu minimal ada 3, minimal itu harus ganjil, minimal ada 3. Dan di situ juga ada dewan juri. Kalau kita pakai juri full, juri di bawah 3, juri atas 3, terus di situ juga ada dewan juri, kan berarti kan 8. Masing-masing juri itu dipunyai hak prerogatif untuk menilai sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, jadi tidak ada tendensi, ini harus gini, ini harus gini, tidak ada tendensi. Dan seandainya akan main, gimana? Ya tidak bisa, sehingga saya akan mengangkat suatu kambing A akan saya angkat. Tapi yang lainnya nanti tidak jatuh, ya tidak bisa. Itu secara teknis saja. Ya. Dan itu pun juga masih melewati dewan juri juga. Iya, masih melewati dewan juri juga, itu secara teknis. Terus secara kasat mata, apa yang kita mainkan, apa yang kita konteskan, apa yang kita lombakan, itu kan bisa dilihat. Ya. Nah, dan juga mungkin pemilik kambing itu pun juga bisa mengajukan banding seperti itu kalau memang ada maksudnya selisih nilai yang mungkin sangat fatal. Bisa kita tanyakan kan gitu. Itu kan kita barangnya ada, bisa kita lihat. Lain perbedaannya kalau kita itu nanti kita istilahnya itu kontes suara. Kalau kontes suara begini, artinya bagus-bagusan suara lah. Bagus-bagusan suara. Misal kata suara hari ini kita kontes yang menang A. Nanti tatkala ada protes setelah kontes sudah tidak bisa kita ulang lagi. Untuk kita evaluasi sudah tidak bisa. Kan gitu. Tapi kalau ini barang misal kata A, B, C, nanti kalau ada kekeliruan kita bandingkan lagi kan masih bisa. Iya. Dan perlu diingat bahwa di situ juga ada batas waktu penilaian. Nah, jadi contoh misal kata di saat teman-teman menjuri, di saat kita dijuri, kambing dijuri, contoh 1 poin itu ekornya neklek, tidak berdiri, terus itu nanti otomatis kan jatuh nilai ekornya. Nah, terus setelah penjurian selesai apa ditandai dengan lonceng atau lampu dimatikan, kok berdiri lagi, itu sudah lain. Karena apa? Di saat juri memberikan nilai ya di saat itu. Jadi waktu penilaian itu yang dinilai kambing itu. Iya. Tapi kalaupun terlepas dari waktu penilaian itu sudah lain cerita. Lain cerita. Contoh pada waktu dinilai itu kambing mengalami
mencret Ya. atau kambing performanya kurang duduk, ada duduk dekem Iya. bahasanya. Terus otomatis kan kurang karena dekem itu mengurangi penampilan juga. Iya. Performanya Nah, kurang kambing. bagus ya Pak ya. Hmm. Performanya kan kurang bagus. Kurang bagus, betul. Posisi saat dinilai Di sini. Nah, terus nanti setelah dinilai, setelah selesai, bahkan setelah diumumkan kejuaraannya, terus dia kok berdiri dan lain sebagainya, itu kan sudah lain. Itu yang harus kita pahami bersama. Ya. Jadi waktu penilaian itu ada sendiri dan nanti terlepas dari waktu jam penilaian itu sudah lain cerita lagi. Iya. Bahwasanya di kesempatan sore hari ini tadi sebetulnya saya memang ingin tanya-tanya kepada beliaunya Pak Samad sendiri. Tetapi di sore hari ini ternyata juga beliaunya Pak Samad kan juri senior lah. Kalau saya memang saya mengatakan seperti itu. Tapi di sini juga ada juri senior, junior. Ini kan generasi penerus juga nih Pak Samad. Iya. Saya sudah juri pemula. sudah sempat tahu di beberapa kontes bahwa beliaunya Mas Alvin ini juga menjuri. Betul, oke. Terus berapa kali Mas Alvin panjenengan menjuri di kontes-kontes kambing PE? Cepet masuk sampai pon supe. Berarti wis oke. Ya, Wis- memang wis sudah sering, banyak. sudah sering. Jadi memang regenerasi mungkin sewaktu Pak Samad nanti ya kalau memang harus ada generasi penerus. Betul, Seperti ya. tadi Pak Samad gitu. Iya. Jadi istilah wong Jawa pring bungkrak bung jumul. Jadi Bringe wis ibaratnya Bungkrak. wis sepuh, wis ambruk terus bung enek jumul. bunyi sing mulai gitu. Oke. Toprak niki Bu. Tapi itu masih lama, Mas. Masih lama. Masih lama bagi saya Iya, masih lama. betul. Ibarat istilah kita menjemput bola. Nggih. Menjemput bola itu kan juga masih lama. Lebih baik apa? Kita langsung tubuh ngambil jadi dapat bola. Dan alhamdulillah di kala saya masih sehat sudah ada generasinya. Generasi. Nah. Jadi masih siap juga untuk mendampingi Iya. seperti itu nggih Pak Masih Samad. ada generasinya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah generasi berarti kontes tetap selalu ada. Seperti Ya. itu. Lagi ngoten Mas Alvin. Nggih. Nah, harapannya setiap peternak kan nggih niku Mas. Ya. Sebagus apapun kita peternak punya kambing, punya cempe bagus, kalau enggak kita taruhkan di kontes, enggak tahu bagus jeleknya kambing nggak, Mas? Betul. Aku yo ngono Mas. Ibaratnya neng omah rumah saku wis apik dhewe bareng iki go neng kontesan jurang lebus-lebus. Nah ini juga dialami ini. Oh. Kemarin nih. Pernah ngalami juga toh. Iya. Nggih. Mas aku neng kandang apik dhewe Mas aku ya. Tapi bareng neng kontesan ketuaan kanca-kancane sing wedhuse urung rosak urunge ngono lho. Bareng ketuaan neng kontesan kok jeblek dhewe yo. Mas, sampean tahu mesti kelingan, Mas. Ya, Pra Piala Presiden neng Batu. Betul, ini suatu juga. Nego Green. Ah, Nego Green. Nego Green. yang pranya, Pak. Enggak ya? Pra. Piala Presiden di Jatim Pak. Jadi Pak 2. Jatim Pak. Lah ya Ego Iya. Green. Ego Green. Itu sekitar bulan Februari April. Heeh. April karo enggak Mei, Mas. Semangat gua. Coba Semangat dan bahasan kokono roh musuhe. roh musuh. Wedhusnya ditok-netok Pak sama Masya Allah iki piye lho iki ya. Wis Lah kedap iya. wis. Nah, maka dari itu untuk pemain-pemain kontes ini memang tak rasa memang Pak Samad. Mental itu juga sangat dibutuhkan. Betul, oke. Mental itu sangat dibutuhkan bagi saya. Karena apa? Kalau mental kita itu enggak kuat, roh garjone kanca-kanca yang lainnya, pemain-pemain kontes yang lainnya. Ngedap. Betul, ngedap. Karena saya sudah pernah mengalami saksi hidupnya juga. Saksi hidupnya juga ada. Dan Pak Samad ini untuk menjuri itu sudah tidak cuma di lingkup provinsi ataupun juga di Indonesia juga, di luar pulau gitu. Ya. Di kemarin ke Lombok ya Pak. Lombok pernah, ke Banten juga pernah. Ke Banten juga pernah. Oke. Lombok 4 kali, Mas. Jadi ibaratnya lek Pak Samad ini memang jadi senior untuk di Jam terbang. jam terbangnya di dunia perkontesan, apalagi di bagian penjurian itu memang kayaknya di luar kepala Pak Samad. Dan Ora, Mas. Bisa di luar kepala tuh. Ditulis kok.
Ya nek di luar kepala Lali. iya lek ndidone hasile ngono lho. Suwi raut dari kepleset. Dan gini teman-teman ya Mas Rudi ya, Iya. sahabat apa itu Coba Bareng Channel. Ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, Like like juga dan komen. juga komennya. Biar channel ini juga bisa berkembang dan bisa menjadi sarana informasi dan juga edukasi Pak Samad. Betul. Seperti itu yang saya Bermanfaat harapkan. untuk orang Bermanfaat banyak. untuk teman-teman khususnya peternak di Indonesia. Ya. Bahkan itu peternak kambing PE ataupun juga kambing-kambing Kambing yang lainnya. Dan saya pesan bagi Anda peternak, saudara-saudara peternak semua, bolong ngarit, tukang ngarit, sebelum jenengan kita semua itu ikut kontes, kita harus tahu. Dalam arti apa? Kita tahu aturan. Aturan kontes itu nanti yang kita dipakai seperti apa. Biasanya regulasi penilaiannya seperti apa, aturannya seperti apa. Terus kriterianya seperti apa kita memang harus tahu. Agar kita tidak merasa dibohongi. Nah, Ya, ya. tidak merasa dibohongi. Sebetulnya dalam kontes kambing itu semua sudah dikasih tahu. Oh, kita pakai regulasinya organisasi ini, kriterianya seperti ini, penilaiannya seperti ini. Kan sudah dijelaskan. Agar kelak di kemudian hari setelah kontes itu kita tidak merasa dibohongi dan juga merasa puas. Ya. Karena dalam kontes itu di situ kan juga ada pembelajaran edukasi hasil breeding kita sejauh mana kan gitu. Jadi pada intinya kita juga nggak merasa dijolimi seperti Iya. itu Pak Samad. Ya. Apalagi yang merasa sing juara apa enggak wedhus kae ae kan seperti Tapi itu. anu Mas Budi, buat pengalaman saya Ini yang kasih masih tahu, pemula gitu. saya masih pemula. Kalau seorang juri itu tidak bisa disuap itu saya benarkan. Soalnya gimana? Saya kan juga pernah bawa. Ya. Pak Samad juri, ini kan masih saudara. Ya. Tapi kalau memang kambing yang saya bawa itu Tidak masuk. tidak masuk, ya tidak masuk. Iya, iya. Bukan karena masuk ini karena saudara, enggak. Memang itu betul-betul real nilai dari kambing tersebut. Nah, itu masih saudara Mas ya? Ya. Tak luruskan lagi Mas. Kontes Gondo Suli Pak Samad 2021 Mas ya. Ya. Nah, saya punya cempe Mas umur 2 bulan jantan. Sing juri aku dhewe Mas. Iki juri dhewe. Musuhe swidak. Yo ora mlebu Mas. Atau yo ora patut mlebu. Berapa masuk? Nah, Masuk separuh enggak Mas? Mas. Ngono. Kalau saya menilai memang ini secara penilaian saya pribadi. Iso ibaratnya disuap satu juri, yang dua juri Nggak dan bisa. yang Dan lainnya sebetulnya nggak bisa. tetap nggak bisa. Karena apa? Nilai itu tidak cuma satu juri yang menilai dan memutuskan, itu tidak cuma satu juri. Karena ada beberapa juri di situ. Akhirnya kan diakumulasi Mas, Nah, dijadikan oke. satu, nanti terus ketemu nilai satu, ya itu nanti yang menjadi keputusan. Nah, baru ingat lagi Mas Hafid. Pernah saya dengar waktu ngopi, pernah ada ya peternak mungkin masih pemula juga, kontes sedai gunung juri Mas Hafid ya. Iya. Nah itu kan ada yang pernah ngomong, yo mesti yang menang, ini Alpin loh, jurinya Alpin dewe lah. Saat ini jenengan komentar pripun carane? Nah, jawab ini saya waktu itu kan juga juri. Lah, Ya, iya. Ini Pak. Nanti biar dijawab Mas Alvin Ya. dulu, nanti biar Itu saya netizen yang meluruskan. mungkin kurang sependapat atau Nah. gimana? Nah, saya sendiri kan juri Mas ya. Nah, di atas saya itu ada pengawas juri, dewan juri lah. Dewan jurinya selaku Pak Samad. Kita sebagai juri itu kan melakukan penilaian Mas ya. Ya. Dari 3 juri diakumulasi, baru dijumlah. Setelah dijumlah itu tidak langsung di pengumuman Mas sebenarnya. Masih dicek dulu sama dewan Cek sama juri. dewan juri. Sesuai enggak? Layak enggak? Ngoten Mas. Karena lek ini menurut kula piyambak, ngoten Mas. Juri sesungguhnya ki yo pemilik kambing penonton. Kabeh iso biji Mas asline Mas. Ya. Nah, Betul. bedane iki kita sebagai juri kita apa ya? Ditugaskan ade wani menehi nilai asline niku. Nah, Bedane teng mriku.
Seumpama kok ada ketidakpuasan nih Mas, bisa sebenarnya protes Mas. Wedhusku nyapu kalah. Loh, wedhuse nek Alvin kok nyapu menang. Napa cobi di samami dicencang dijejerne. Ditaruh. Nah, mboten napa-napa Mas. Kan ngoten. Nah, terus untuk terkait nggih niku wau napa gadan kula kok juara. Nggih. Pripun nggih? Kabeh kan enek kriteria sing wis dibiji to Mas. Mulai dari kepala sampai ekor ki kabeh ono. Jadi lek nih mboten niku kudune didelok rekapan nilai. Boleh Mas, diminta boleh. Jadi setelah kontes itu pun hasil nilai rekapan diminta boleh. Jadi ben genah, oh wedhusku ki menangi ning endi, kalah ning endi. Jadi dari situ kita bisa belajar, oh kurangi ning kene, menangi ning kene. Nah, itu loh yang saya maksudkan. Ada mungkin waktu saya ngopi itu pernah dengar itu mungkin kurang puas apa gimana netizen yang caranya itu mungkin kurang puas apa atau gimana Mas. Nek kadang ki tekanan mentalnya juri ning kono kuwi Mas. Ya Nggo wedhuse dhewe dijuarakne kok dikira wedhuse dhewe juarakne. Nah, ngoten iku Mas. Padahal ya tau nggo wedhuse dhewe mlebus-mlebus are ora. Tapi ya tidak protes. Tidak protes. Iya, karena kita tahu. Jadi hal-hal seperti itu memang kita juga harus terbuka. Pada intinya kan penjurian di kontes itu kan terbuka semua. Iya. Mas. Terus gini Mas Rudi, ini memperkuat jadi rada melenceng nih kontes Sedayu Gunung. Apa yang disampaikan Mas Alvin memang benar. Dan di Sedayu Gunung pun itu kemarin itu ada yang terbalik kejuaraannya. Seharusnya dia yang nomor 4 ini nomor 3, Ya. yang nomor 3 ini menjadi nomor 4. Tapi sebelum pengumuman, karena kita tahu akhirnya kita cross check kembali, Ya. kita evaluasi kembali, ternyata benar, dan itu kita kembalikan. Masing-masing yang punya juga kita datangkan, Ya. kambingnya kita hadapkan, Ya. kita kasih tahu, oh Pak, Kekurangan punya ini. sampean kurangnya ini di sini, punya sampean di sini, punya sampean lebihnya di sini, dengan yang sampean di sini totalnya seperti ini. Dan ini peserta legowo. Ya. Terjadi kan itu Mas Iya. ya. Itu peserta legowo. Oke. Dan ingat, untuk menentukan kejuaraan setelah dinilai itu pasti ada cross check. Pasti ada cross check dari dewan juri. Nanti kita lihat ini benar. Kok dewan juri di situ intervensi enggak? Hanya melihat daripada juri itu nanti sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, oke, kita putuskan. Nah, diputuskan menjadi keputusan bersama. Jadi keputusan itu bukan keputusan 1-2 juri, tapi keputusan satu tim juri. Jadi tidak keputusan dewan juri saja, tapi Bukan. juri Semua juri itu menjadi keputusan semua juri. Itu. Memang Mas, memang saudara-saudara, itu pasti ada perasaan. Pasti ada perasaan. Kalau di situ dari dulu sampai sekarang kalau ada seorang juri membawa kambing itu pasti itu, dan saya yakin. Yang penting yang saya ingatkan bagi juri memang betul-betul mencuri walaupun itu kambingnya sendiri. Sebetulnya tidak apa-apa itu, tapi bagi peserta yang lain itu pasti punya perasaan seperti itu. Ono maneh Mas ya, gabang. Aku iki karo Mas Rudi wis ning dindi kadang yo bareng runtuh. Iya. Nggowo wedhus kontes bareng sak kelas. Tarung wedhuse. Tapi wonge yo ndak ta, wonge pangan ngopi bareng ta. Iya ta. Iya, Iya. iya. Ndak enek kok perasaan ibaratnya ndak ada. Ya, memang kita sendiri kan juga sudah tahu mungkin kelebihannya dari Nah, masing-masing. apa, kekurangan dari kambing saya apa kan itu. Yang pasti tadi Mas Alvin juga sempat sampaikan bahwa juri itu sebetulnya pemilik kambing pun juga menjuri. Iya. Penontonnya bisa mencuri. Penonton pun juga menjuri sebetulnya. Dan eleke wedhus gini ki. Mas, Wis padha ngerti lah ngoten. Oke. Aslinya definisi seorang juri itu adalah seseorang yang diberi kepercayaan untuk menentukan nilai suatu kambing pada kontes. Itu pengertiannya, hanya yang dipercaya itu saja. Dan tidak menutup kemungkinan apabila kita kurang puas dengan penjurian itu, misalkan kita bawa kambing ya Pak Samad, bawa
bawa kambing dan kita kurang puas dengan penilaian itu, mungkin kita bisa banding itu tadi. Bisa. Lagi kita bisa banding Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontes itu. Nah. Kalau selepas kontes memang sudah itu tidak ada. sudah nggak ada gitu. Waktu kontes itu, waktu pas ada di laga itu, kalau kita kurang puas mungkin kita bisa menuju ke dewan juri, mungkin kekurangan apa di kambing saya Iya. dan kekalahannya di mana mungkin bisa dijelaskan di situ. Tapi Kan- kalau selepas kontes sudah lain cerita. Makanya kan bagi peserta itu kan harus tahu aturannya gitu, harus tahu tarif. Biar sedikit-sedikit kita tidak komentar yang begini-begini, sedikit-sedikit kambingku ki kok apik kalah karo kae dan lain-lain gitu. Engko sanue aku kulino nggawa padha ngerti cek saudara karo Pak Samad lho kok menang ya ati dulure Pak Samad Pak iki kena. Bisa, ya itu sering. Lebih parah kan ini yang lebih parah. Iki sing parah. Dan tidak menutup kemungkinan Pak Sama, saya juga pernah sempat dengar sempat dengar itu waktu ini kontes di Sukorejo, Rejo Tangan. Sukorejo, Rejo Tangan. Nah, pas ketepatan itu saya juga bawa kambing. Bawa kambing dan alhamdulillah juara 1 waktu Jerabang. Dan waktu itu sampean MC. Nah, bahasa yang muncul juga seperti itu Pak Sama. Wah, ini MC nih, Sak kelas ya, Mas. lemes Nek sekelas. Ya. Mas Rudi juara 1, nek aku juara 2. Sing bareng. nek panitiane kabeh sing menang ngono. Itu juga kita pun juga sebetulnya bingung lek orang gowo ki yo jane kita itu juga User. sebagai pembreeding Iya. di kelas kontes ya arep ora tiga yo eman-eman pas enek Iya. kontes. Mesakne panitia nih Nah, juga kan gitu toh. Lek bareng tiga lek juara ki terus bareng ngono ki bahasane sing ora-ora. Wis klub MC sak anune. Sak Ini mesti sekongkol iki ya, mesti sekongkol. Padahal kita tidak ada apa. Tidak ada nih Pak Samad ki, tidak ada karena juga bahkan itu kemarin juga jurinya dari luar kota Tulungagung juga Iya, juga. ada. Nggih, dari luar kota Tulungagung juga ada. Dan ini ngomong-ngomong kontes Tulungagung, bagaimana kontesnya ini, Mas Alvin? Pak Samad, kira-kira. Oh iya, saya kemarin nggak anu sama jenengan. Insya Allah teman Tulungagung itu pernah telepon saya kalau bulan 9 itu mengadakan kontes Jerabang. Oh, Jerabang lagi. Jerabang lagi. Jadi info terbaru dulu. Tadi banyak yang tanya. Tadi waktu saya siaran langsung itu banyak yang tanya Pak Samad. Kapan Mas kontes Jerabang diadakan? Kapan Mas? Banyak yang tanya seperti itu dan saya jawab ditunggu saja. Pasti itu akan menjadi agenda saya rasa di teman-teman Tulungagung untuk kontes Jerabang itu agenda tahunan. Entah itu di bulan berapa, tanggal berapa itu pasti ada. Ya, dan lewat apa itu Reco Barong Channel bagi teman-teman yang breeding Jerabang, saya kasih tahu bahwa untuk PE Jerabang itu untuk nilai pola warna Jerabang itu kan tinggi Ya. 10. Yang dimaksud Jerabang merah itu seperti apa? Itu merahnya merah gula, Merah pekat. merah pekat, merah gula, semu coklat gitu. Iya. Nah, dan itu atau bahasanya merah gambir. Merah gambir. Merah gambir. Itu full. Nah, Full. Bukan kepala merah. full dalam arti bukan kepala merah, bukan anu, itu full rata. Dan mungkin nah ini terkait dengan Jerabang dengan masalah penjurian pola warna. Pola warna full dan kebanyakan itu kan khususnya untuk pejantan Pak Samad. Itu di wilayah ini di wilayah sing daerah punggung itu Punggung, biasanya iya, ireng. hitam. Nah, banyak hitamnya dan juga Kalungan. gitu Ya. itu nilainya lebih banyak yang plus merah full atau yang ada kalungnya hitam-hitam itu Pak. Yang merah full. Merah full. Merah full. Karena ada yang hitam-hitam, itu nanti adalah pengurangan Pengurangan nilai nilai. pada pola warna. Pengurangan nilai pada pola warna. Jadi untuk pembedanya di kontes kambing PE ras kali gesing dan juga kambing PE Jerabang itu cuma di pola warna Pak. Pola warna. Untuk yang lain-lainnya sama. Yang lain-lainnya sama. Cuma itu nanti kan kita juga ada apa? Untuk poin-poin kriteria kita juga ada yang sama, ada yang berbeda. Contoh di Jimbrak bulu belakang. Rewos itu. Kalau di Jerabang itu nilai maksimalnya 7. Kalau di PE kepala hitam itu kali gesing itu insya Allah 9.
Jadi banyak yang kali gesing. Ya, banyak yang kali. Karena apa? Di bulu itu sudah ada nilai 2 poin. Iya. Pertama rewas juribrak dan sama bulu. Nah, kita akan meningkatkan di pola warna. Pola warna untuk PI Jerabang itu juga tinggi. Oh, Iya, juga tinggi itu. iya, iya. Terus tanya lagi Pak Samad terkait dengan penilaian apa itu? Bukan parameter, apa? Kriteria yang nilai banyak itu terkait dengan bulu. Nah, karena sekarang juga banyak musim-musim bulu Tren. lagi ngetren. Ya, hari ini ngetren. Yang bagus dan yang dinilai banyak itu bulu yang dribul atau bulu yang tebal lurus Pak Samad? Bulu itu pengertiannya tebal, Ya. besar, tebar, halus dan bergelombang. Jadi bukan yang dribul Bergelombang. bergelombang. Bergelombang dengan yang dribble itu pengertian juga sudah lain. Oke. Ada yang lurus, Ya. ada yang bergelombang, ada yang dribble. Kalau bergelombang itu kan begini. Oke. Ngombak. Ya. Kalau Ngombak. dribul itu istilahnya keriting. Keriting mual-mual. Oke. Nah, Ya. gitu. Jadi yang nilainya banyak itu yang panjang bergelombang. Pak. Ya, panjang bergelombang. Dan perlu diingat juga, jangan sampai nilai bulu ini nanti juga menutupi poin yang lain. Contoh, bulu pada postur tubuh. Karena bulunya itu terlalu lebat dan lain sebagainya, sehingga menutupi postur tubuh kelihatan lebih pendek atau dia lebih pendek. Tinggi pendeknya atau dia lebih pendek panjangnya. Karena ini semua tertutup bulu. Bulu tebal, lebat, panjang boleh, tapi jangan sampai menutup poin yang lain. Padahal untuk poin postur tubuh itu juga tinggi, 10. Gitu. Dan untuk PE Jerabang dan PE Ras Kali Gesing itu untuk tingkatannya apa maksudnya kelas E, kelas D itu sama Pak? Maksudnya Sama. tinggi badan Sama. maksimal berapa itu sama ya? Kalau untuk PE Ras Kali Gesing itu kelasnya ada 5 kelas, jantan betina berarti ada kan sudah 10. 10 di kelas E Kelas E terkecil itu untuk betinanya itu 60 cm, maksimal 60 cm, betina dan jantan 65 cm. Jantan 65 cm. Untuk cara mengukurnya, Iya. kambing kita dirikan tegak. Iya. Nah, tegak, terus kita beri penanda pengukur di kaki depan sampai sekrut sampai punggung. Lurus dengan kaki depan. Oh, lurus dengan kaki depan Pak. Nah, lurus dengan kaki depan sampai punggung. Bukan kepala loh Mas. Iya, lah kepala repotnya. Ya, Kadang-kadang salah pengertian kepalanya dulu. Iya, betul. Oke. untuk kelas E. Kelas E. Untuk Kelas kelas D D, itu untuk betina tinggi maksimal 70, untuk jantan 80 80 gitu. cm jantan. Untuk kelas C, untuk di atasnya 70 untuk betina dan di atasnya 80 untuk jantan, dengan catatan belum poel. Belum poel. Terus menandakan yang maksudnya poel itu yang sudah terlepas atau yang sudah ganti gigi Pak Samad itu? Yang poel itu. Oh, ini kita lanjutkan dulu untuk masih 2 kelas ya. Oke, oke. Untuk kelas B itu poel 1 gigi atau 1 biji sampai 3 pasang atau 6 gigi. Ya, Oke, 6 enam gigi. Kelas B. Itu kelas B. Oke. Itu jantan betinanya sama. Ya. Selanjutnya poel di atas 6 pasang berarti 7 gigi 8 Tiga pasang, itu sudah Tiga pasang. masuk Iya. kelas A. Kalau kelas A ke atas itu sudah nggak ada patokannya, maksudnya ukurannya sudah los gitu. Sudah Oke. los, ya. Oke, oke. Terus untuk yang dikatakan tadi Pengertian poel, poel. Pengertian poel. pengertian poel adanya bergantinya gigi susu ke gigi seri atau gigi permanen.